Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ex-playmaker Arsenal Mesut Ozil terkejut mendengar kabar Harry Maguire dan keluarganya mendapatkan teror bom dan berharap pelakunya diganjar hukuman berat. Maguire baru saja membela Manchester United menghadapi Liverpool di laga tunda pekan ke-30 Premier League 2021-2022 di Anfield. Bek Inggris itu gagal membantu United terhindar dari kekalahan telak 4-0. Maguire sendiri disebut sebagai salah satu biang kerok kekalahan tersebut. Ini tak lepas dari kemampuan bertahannya yang payah. Kekalahan tersebut memang mengecewakan bagi fans Man United. Namun sayangnya ada oknum fans yang bertindak di luar batas dengan mengancam akan meledakkan bom di rumah Maguire. Ancaman bom pada Harry Maguire dan keluarganya itu kemudian ditanggapi oleh Mesut Ozil. Pria yang kini berstatus sebagai pemain di klub Fenerbahce itu mengaku tak habis pikir mengapa ada supporter yang berani bertindak di luar batas. Ia merasa bahwa olahraga tak perlu dianggap begitu serius, sampai-sampai harus mengancam nyawa orang lain. Ozil pun berharap pelakunya segera ditangkap dan dihukum. Baru saja membaca berita tentang Harry Maguire, ini benar-benar gila. Sepak bola tidak pernah bisa seserius itu untuk mengancam pemain dan keluarganya, tulis Ozil. Saya terkejut. Terkadang sepak bola memunculkan yang terburuk dalam diri manusia. Semoga semua pihak yang terlibat mendapat hukuman, tegas Ozil. Juru bicara Harry Maguire sebelumnya sudah angkat bicara soal ancaman bom tersebut. Ia mengatakan sudah melaporkan hal tersebut pada pihak yang berwajib. Ia juga menegaskan Maguire tak terlalu terpengaruh oleh ancaman tersebut. Jadi ia akan terus melanjutkan kegiatannya bersama Manchester United seperti biasanya. Dalam 24 jam terakhir, Harry menerima ancaman serius terhadap rumah keluarganya, ucap sang juru bicara, seperti dilansir Goal. Ia telah melaporkan ini ke polisi yang sekarang sedang menyelidiki masalah ini. Keselamatan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya jelas menjadi prioritas nomor satu Harry. Ia akan terus mempersiapkan pertandingan akhir pekan ini seperti biasa dan kami tidak akan berkomentar lebih lanjut saat ini. Kabar buruk datang dari Manchester United. Menurut sang pelatih, Ralf Rangnick, Paul Pogba mungkin absen hingga akhir musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Sebagaimana diketahui, Pogba menderita cedera saat Man United kalah 0-4 dari Liverpool di Liga Inggris 2021-2022. Cedera itu tampaknya akan mengakhiri kampanye pemain berpaspor Prancis itu lebih cepat. Dengan Paul Pogba sepertinya, setelah pemindaian yang kami lakukan kemarin atau lusa kemarin, sangat kecil kemungkinan dia akan bermain lagi hingga akhir musim, kata Rangnick, dilansir dari laman resmi Man United, Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Dokter mengatakan kepada saya bahwa itu akan memakan waktu 4 minggu, minimal, baginya untuk pulih, kata Rangnick. Karena pertandingan terakhir adalah pada akhir Mei, saya tidak berpikir dia akan bisa bermain lagi, imbu Rangnick. Sebatas informasi, Pogba telah mencatatkan 27 penampilan musim ini. Pogba telah menorehkan 1 gol dan 9 assist untuk Man United. Sementara itu, Pogba juga tengah menjalani minggu-minggu terakhirnya sebagai pemain Man United. Sebab, kontrak Pogba akan habis pada tanggal 30 Juni mendatang. Kabarnya, Pogba akan meninggalkan Old Trafford secara gratis pada akhir musim ini. Dia disebut akan pulang ke Prancis untuk membela Paris Saint-Germain PSG. Bursa pelatih baru Manchester United akhirnya dimenangkan oleh Erik ten Hag. Pengangkatan ini sekali lagi membuat Mauricio Pochettino batal memperkuat klub berjuluk The Red Devils tersebut. Pochettino dan Manchester United telah cukup lama dikaitkan. Beberapa tahun yang lalu, pria berdarah Argentina itu pernah diisukan jadi pengganti Jose Mourinho. Namun pada waktu itu, Pochettino sedang menukangi Tottenham yang sulit untuk diajak kerja sama. Manchester United pun memilih Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih interim sebelum mengangkatnya dengan status permanen. Setelah meninggalkan Tottenham, Pochettino memutuskan pindah ke PSG. Baru 1 musim sejak dirinya menyandang gelar pelatih di Paris, namanya kembali dikait-kaitkan sebagai calon pelatih Manchester United lagi. Pochettino sempat dikabarkan telah mengikuti wawancara yang dilangsungkan Direktur Manchester United. Sayang, penjelasan apik dari Erik ten Hag membuat Pochettino lagi-lagi gagal berlabuh di Old Trafford. Erik ten Hag diumumkan sebagai pelatih Manchester United pada Kamis tanggal 21 April tahun 2022 sore WIB. Masa jabatannya baru akan berlaku begitu musim 2021-2022 berakhir, usai dirinya menuntaskan pekerjaan dengan Ajax Amsterdam. Lantas, bagaimana tanggapan Pochettino soal itu? Ternyata ia sama sekali tidak peduli dengan rumor yang mengaitkan dirinya dengan Manchester United.
Semua rumor selama karir sepak bola saya tidak pernah memberikan pengaruh apapun. Saya juga tidak memberikan komentar soal rumor, ujarnya dikutip metro.co.uk. Pochettino menegaskan bahwa komitmen serta fokusnya hanya tertuju pada klub yang sedang ia tukangi, dalam hal ini PSG. Baginya, rumor cuma sekadar angin lalu. Ketika saya melatih Southampton, Tottenham, dan kini PSG, saya selalu berkomitmen penuh, pria berumur 50 tahun itu menambahkan. Rumor adalah rumor, kami tidak memperhatikan mereka sekarang. Kami tahu mereka ada dan muncul setiap harinya. Dan selalu, kami fokus pada tugas kami di klub, tandas Pochettino. Mantan anak asuh Erik ten Hag saat masih di Go Ahead Eagles, Kurt Overgoor menyebut bahwa sosok yang mulai musim depan akan menukangi Manchester United itu seorang perfeksionis. Overgoor teringat akan cerita Ten Hag yang cukup banyak menuntut kala menanangani Go Ahead Eagles. Overgoor pun menilai bahwa Ten Hag merupakan sosok yang perfeksionis. Dia ingin minumannya diletakkan dalam garis lurus. Semuanya harus sempurna di matanya. Orang butuh waktu untuk terbiasa dengan itu, kata Overgoor kepada Sky Sports. Kami memiliki satu orang yang tugasnya adalah menjaga lapangan. Setiap hari Erik akan datang kepadanya dan mengatakan bahwa rumput harus 2 mm atau sesuatu seperti itu. Imbuhnya. Lebih lanjut, Overgoor pun menilai bahwa Ten Hag adalah sosok pelatih yang istimewa. Baginya, Ten Hag mampu menjadikan klub asuhannya lebih baik lagi. Itu adalah perbedaan besar bagi semua orang di klub. Dia mengubah segalanya. Ingat, ini bukan klub besar di Belanda. Kami tidak memiliki fasilitas terbaik tetapi dia membuat mereka menjadi yang terbaik, tutur Overgoor. Banyak pelatih datang ke klub seperti Eagles dan memiliki sikap bahwa mereka harus menghadapinya. Dia tidak menghadapinya. Sebaliknya, dia membuatnya lebih baik dan lebih baik. Manchester United bakal kedatangan Anthony di musim panas setelah bintang Ajax itu siap bergabung dengan Erik ten Hag di Old Trafford. United secara resmi mengonfirmasikan pada hari Kamis tanggal 21 April, waktu setempat bahwa mereka akan dilatih Ten Hag musim depan. Spekulasi mengenai pemain mana yang akan dibawa pelatih asal Belanda itu ke Old Trafford pun langsung mengemuka. Sudah beredar kabar bahwa pelatih 52 tahun itu ingin memboyong beberapa pemain bintang di Ajax, salah satunya adalah Anthony winger asal Brasil, yang berada di urutan teratas daftarnya. Sekarang, surat kabar Belanda The Telegraph mengklaim, pemain 22 tahun yang memang jadi incaran Manchester United itu ingin mengambil langkah maju dalam karirnya, karena khawatir akan tertinggal dari sejumlah pemain lain yang akan meninggalkan Ajax di musim panas. Diungkapkan Metro, kiper Ajax Andre Onana rencananya akan pindah ke Inter Milan secara bebas transfer, sementara bek kanan Nusair Mazraoui juga akan tinggalkan Ajax dan bergabung dengan raksasa Jerman, Bayern Munchen, sedangkan gelandang Ryan Gravenberch juga dikaitkan dengan transfer ke Bundesliga. Calon rekrutan pertama Manchester United jelang musim depan itu datang ke Ajax pada tahun 2020, dan berhasil memantapkan dirinya sebagai salah satu winger muda terbaik di Liga Belanda. Ia tercatat sudah berkontribusi dalam terciptanya 42 gol di 79 penampilannya untuk klub tersebut. Selain Anthony, Ten Hag juga dikabarkan mengincar anak didiknya yang lain untuk dibawa ke Inggris. Ia diberitakan ingin memboyong pemain bertahan Ajax, Lisandro Martinez, dan winger PSV, Cody Gakpo, pemain yang saat ini juga menjadi bidikan Arsenal. Namun dilaporkan pula, para petinggi setan merah saat ini khawatir untuk mendatangkan para pemain dari Eredivisie. Hal ini mengingat pengalaman mereka sebelumnya setelah datangkan Memphis Depay dan Donny van de Beek, yang ternyata kesulitan untuk beradaptasi dan jalani Liga Inggris di Old Trafford. Arsenal vs Manchester United berjalan seru di lanjutan Liga Inggris. Hasil akhir, The Gunners menang dengan skor meyakinkan 3-1. Arsenal versus Manchester United berlangsung di Emirates Stadium, Sabtu tanggal 23 April, malam pada lanjutan Liga Inggris. Arsenal unggul di babak kedua lewat gol Nuno Tavares di menit ketiga dan Bukayo Saka via penalti di menit ke-32. Manchester United membalas sekali lewat Cristiano Ronaldo di menit ke-34. Di babak kedua Arsenal menambah gol lewat sepakan jarak jauh Granit Xhaka. Man United punya peluang emas untuk bikin momen 2-2. Sayangnya, sepakan penalti Bruno Fernandes cuma kena tiang. Hasil itu membuat Arsenal naik ke peringkat keempat dengan 60 poin dari 33 laga, menyalip Spurs 57 poin. Manchester United tertahan di peringkat ke-6 dengan 54 poin.